Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang ketemu lagi sama channel Kopi Berit. Alhamdulillah sudah menjelang bulan Ramadan. Sekarang di hari kedua penuh barokah dan bermakna. Amin. Amin. Di video ini biasa kita pacong tentang misteri. Ya pasti. Biasa tentang misteri, cuman sedikit ada kultum karena kita kedatangan luar biasa Bapak Guru. Harus lah. Pak Guru, ada Pak Guru, terus ada kendala. Alhamdulillah sudah lama diulam atau diundang. Susah untuk datang karena jadwalnya sibuk. Kalau di Bandung ada Ade Londok. Kalau di kita ada apa Pak Cong? Jalan jepret. Pokoknya mah urusan ngejepret aja. Jadi para penonton Kopi Berit semuanya mungkin sedikit pembenahan tentang bulan suci Ramadan yang begitu luar biasanya. Sekarang kebetulan ada Pak Guru, kita kan sering membuka tentang suatu mitos, itu tentang mitos daerah. Mungkin sekarang di bulan suci ini sedikit kebetulan ada Pak Guru, Pak Pepen yang kebetulan juga Punya channel. mempunyai channel juga di Bilik Tajuk bersama Pepen Family. Alhamdulillah walaupun diundang secara gratisan Tapi support ke Kopi Berit. support ke Kopi Berit, alhamdulillah. Aduh, ternyata ada yang support kita, Bacok. Alhamdulillah. Biasanya kan kita disupport alam, tempat duduk dari kayu gitu, terus apa-apa dari alam. Sekarang kedatangan apa? Ada satu pertanyaan Pak Guru. Dagdikduk. Dagdikduk der daya. Nah, itu pakai ser gitu. Pakai sagala gitu. Aduh ampun. Ada sedikit pertanyaan Pak Guru. Terkadang kita juga saya sendiri suka lupa, Pak Acung mungkin lupa, terjadinya bulan suci Ramadan. Sejarah mungkin. Benang merahnya terjadinya bulan suci Ramadan dari awal, apa sebuah kisah Rasul seperti apa dulunya. Mungkin Pak Guru ada sedikit suatu cerita atau ayat-ayat yang bisa menjelaskan tentang bulan suci Ramadan. Pertanyaan yang mendasar sebetulnya itu ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang mulia. Jadi dasarnya mengapa disebut bulan yang mulia, karena di dalamnya itu ada perintah terutama itu pelaksanaan puasa. Nah, terkait dengan puasa itu kan suatu hal yang melatih jiwa, melatih badan kita juga. Jadi setelah sekian lama misalkan kita itu beraktivitas selama 1 tahun, maka di bulan Ramadan kita dituntut untuk melatih jiwa kita, melatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Jadi mengapa disebut bulan Ramadan itu bulan yang suci? Karena di dalamnya itu ada suatu momen di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Di pas bulan itu ya Pak, di pas diturunkannya Al-Quran. Jadi makanya Ramadan disebut bulan yang mulia. Maka barang siapa yang memuliakan Al-Quran, maka secara otomatis akan mulia, terbawa mulia gitu. Nah itu kalau misalkan terkait dengan bulan Ramadan. Nah, intinya mah campur-campurnya bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. apa bintana naon Pak. Jadi istilahnya kita melatih diri untuk lebih baik itu di bulan Ramadan ini.
sehingga dituntut kita itu untuk bisa lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain gitu. Ayo seperti itu. Apakah pada zaman Rasulullah dikala terjadinya bulan Ramadan itu terus terjadinya bulan Ramadan itu, apakah untuk 1 bulan penuh memang dari dulu gitu Pak? Nah, sebetulnya bulan Ramadan itu amal kita itu dilipat gandakan kebaikan gitu. Kalau misalkan di bulan biasa itu kan pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. 10 lipatan. Kalau di bulan Ramadan itu dilipat sampai 1000 kali lipatan. Bahkan amalan sunnah diberikan pahala ibadah fardu, ibadah wajib di bulan Ramadan itu. Nah, seperti itu kalau secara umumnya terkait dengan bulan Ramadan. Makanya kalau dikaitkan dengan spiritual, nah, Ramadan itu sebagai ajang melatih diri untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Nah, gitu. Lebih mendekatkan diri. Ya. Dalam konotasi spiritual itu kan ada dua yang selalu orang dipikirkan atau disimpulkan gitu ya Pak. Terus yang saya tahu, spiritual itu memang kita sama yang punyanya ya Pak ya, ibadah kita sama yang punyanya. Terkadang nih Pak ya, dikala di channel Kopi Burit Menguak Mistos terjadinya kata spiritual itu konotasinya kadang-kadang perjalanan mungkin perjalanan kan, tapi kadang-kadang orang memenang kata spiritual itu Pak hal mistis kan, seperti itu. Nah, jadi itu nyambung wae kana agama gitu tes spiritual teh. Justru kan Pak di channel Kopi Burit alhamdulillah Pak ada satu momentum juga Bapak bercerita bahwa spiritual itu mendekatkan diri ke. Nah, jadi kalau memang yang bahasa mistisnya itu supranatural kalau nggak salah supranatural, mempunyai kelebihan atau tentang hal seperti itu. Ya. Terus ada pertanyaan Pak Cem. Kalau lanjut Pak. Ada yang cerita yang berkembang di masyarakat bahwa di bulan suci Ramadan itu Pak, setan itu dibelenggu. Cerita itu kadang-kadang kan yang memang sudah dikemas dicerna di masyarakat tongsiun keluar puting de juri kok jadi talian, tapi kenyataannya banyak ini secara pembajuri mau sirahan tapi sukuna unggul nih nu katingal itu cerita semalam. Ya, ternyata Pak kalau misalkan di hubungan perkataan itu gitu secara itu terus secara pengalaman ternyata di bulan suci memang ada gitu ya kontak-kontak seperti itu. Mungkin sedikit filosofi apa ya, sedikit filosofi bahwa mungkin apakah benar Pak nih, apa benar secara saya pribadi mengartikan bahwa setan dibelenggu itu memang kita sendiri yang harus membelenggu, terutama kenlah setan nu teu katingali mah. Ieu setan nu katingali meureun Pak, godaan meureunnya Pak. Mungkin Pak seperti itu Pak. Emang itu ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Jadi dikala masuk di bulan Ramadan maka dibukakan pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Nah, kalau misalkan mengulas setan itu sebetulnya awal mula setan itu apa gitu. Setan yang mana yang dibelenggu? Iya benar, jadi Pak, benar. mengapa setan itu
dicap sebagai makhluk yang terlaknat dan terkutuk. Ya betul. Dasarnya itu setan itu pada zaman dulu sebelum setan itu dilaknat, setan itu justru yaitu yang paling taat dan paling rajin beribadah. Ya betul. Paling rajin beribadah. Nah, sejarahnya hanya ada perintah Allah dalam Al-Quran, jadi untuk menyembah atau bukan menyembah, bersujud lah, bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Ada perintah Ya. pada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tapi justru setan ini karena ada sifat merasa dirinya itu paling baik, gitu, paling baik. Jadi itu merasa dirinya itu sombong, sehingga tidak mau untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dalam artian bersujud ini bukan menyembah Nabi Adam, tapi Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi setan tidak mau. Makanya karena adanya tidak mau untuk menyembah atau bukan menyembah ya, bersujud kepada Nabi Adam, ya akhirnya setan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan yang itu sebetulnya setan itu awalnya itu dari golongan jin. Dari golongan jin setan itu. Nah, dia itu taat beribadah karena tidak mau bersujud kepada Adam, maka dia itu diberi gelar namanya itu iblis. Maka iblis itu yang tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, kemudian iblis itu berkembang lagi karena dia itu mengarahkan kepada anak Adam untuk sesat, maka disebut setan. Nah, setan yang dibelenggu itu adalah iblis itu. Nah, sebetulnya mengapa banyak diantaranya fenomena-fenomena di bulan Ramadan itu ada diantaranya puasa gitu ya, maksiat, ada juga yang bermaksiat jalan. Nah, sebetulnya itu pakaian atau sifat setan, sifat iblis yang ada pada manusia itu dari diri kita dari sendiri. Manusia. Jadi justru adanya manusia yang bertingkah laku seperti iblis yang tidak mau menuruti perintah. Berarti kabungkeut nama anu imana kuat, iblisnya kabungkeut. Nah, justru itu. Jadi aya gimana kuat mah kabungkeut si setan di bulan puasa oge. Nah, kunaon setan aya disebut ayeuna dilaknat, dikutuk ya, karena tidak mau menuruti perintah. Tayana jelema anu menurutkeun kana perintah, otomatis berarti pakaiana si iblis teh kasup ka jelema tah. Saha tah? Sehingga anu dikunci teh, anu dibelenggu teh setan-setan anu teu katingali, yang tidak terlihat lah gitu. Tapi aya kejadian oge nya Pak, dulu sering aya cerita nusok tadarusan kan di masjid, nusok barudak nih kan Pak. Tadarusan tapi sok aya wae nu ningali di anu mah ningali ieu sok aya gitu Pak. Dah jadi kan lamun misalkan ngobrol di belenggu eta tah eta teh termasuk nu mana gitu Pak, nu eta nu sok aya muncul nu katingali sakolebat dan sebagainya gitu teh eta termasuk nu mana Pak? Ya, itu ada pengalaman, kadang tidak semua orang bisa melihat seperti itu. Benar. Jadi justru tadi teh anu membentengi teh keimanan Islam, membentengi teh. Nah, kadang yang namanya setan itu justru disebut setan teh yang menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, memanipulasi. Benar. Jadi lamun cek kasar nama ieu keur goyang kebenaran aya eta meureunna gitu meureunnya. Dalam menciptakan nama badannya Pak
sok kurang dilaknat tapi kurang rek ngagoda katanya Pak kata rek bulan lalu pasti ngagoda wae Goda atas izin Allah atuh. nyanyinya Aya namun tanyakan kan. Jadi sok dilaknat tapi minta umur panjang kan gitu. Nya Minta umur panjang hayang aya batur teh keur di neraka cenah ngadang mah. sampai hari kiamat. Itu setan itu tidak akan pernah mati sebelum terjadinya hari kiamat. Iya. Ya keur ngagoda teh dah hayang aya pibatureun pan. Justru anu membendung itu teh sebetulnya puasa. Ya. Puasa maka disebutkan dalam sebuah hadis disebutkan puasa itu adalah sebagai pelindung. Iya. Perisai. Iya, bisa. Pelindung, perisai, as-shaumu junnatun. Jadi puasa itu sebagai pelindung. Jadi untuk membentengi itu puasa. Allah alam itu puasa mah itu. Jadi puasa kan puasa yang mana yang tingkatan puasa itu kan beda-beda. Ada puasa umum gitu kan. Jadi puasa umum teh Puasa yeuna hanya sebatas puasa menahan diri lapar, dari lapar dan dahaga. hari ambek-ambekan angger merenya. berbatu osok gitu dah Puasa dari hal yang lain itu tidak berpuasa, jadi tidak dijaga. Ini ya sebuah kisah, mungkin kisah mah. Jadi setan itu nafsunya. Jadi Allah teh menciptakan teh dua, ada nafsu, ada akal. Ya. Nah, nafsu dan akal. Nafsu dan akal. Kalau setan itu identik hanya memiliki nafsu, tidak diberikan akal, tidak diberikan jasad. Kalau malaikat itu hanya diberikan akal, tidak diberi nafsu. Tidak diberi nafsu. Jadi malaikat mah, Benar. malaikat mah malah hayang ngopi, tidak mau. Jadi monoton lah malaikat mah. Ya. Kalau misalkan disuruh untuk seperti itu bikin ke hari kiamat gitu gitu. Sujud. Diperintah sujud bikin hari kiamat. Kalau setan itu hanya memiliki nafsu. Nah, sedangkan manusia diberikan dua nana, diberi nafsu ongkol, diberi akal ongkol. Nah, ku ayana puasa, artinya ku ayana puasa ima abdi da nampi keterangan gitu nya. Ku ayana puasa teh eta teh mengendalikan nafsu tersebut. Sehingga ketika awal mula nafsu diciptakan ditanya ku Allah saha ari kaula jeung saha ari anjeun itu kan nafsu teh. Awal mula mah dia ditanya teh ka akal heula saha ari kaula saha anjeun akal ngajawab anjeun teh pangeran abdi gitu cek akal mah Akal. nah sareng ari kaula cek akal teh nyatana hamba anu diciptakeun ku anjeun itu cek akal mah. Tapi ari nafsu mah ngajawabna teh kieu saha ari anjeun cenah ajabna teh kieu nafsuna anjeun kuring-kuring emel lah dia mah cenah kitu nafsi cek nafsu mah. Sehingga si nafsu itu digodog dimasukkan ke dalam gejolak api yang sangat panas selama 100 tahun. Ketika diangkat ditanya lagi, siapa kamu, siapa aku, kata Allah. Anjeun kuring-kuring anger we gitu. Digodog deui tah. Ditanya deui anger gitu ngajawabna teh. Sehingga dimasukkan ke dalam neraka kelaparan, penuh kelaparan, sehingga jadinya nafsu teh baru menjawab antarobi wa ana abdi duka. Jadi anjeun pangeran kaula cenah
kaulah teh hamba anjeun. Jadi nafsu itu takluk dengan adanya saum atau puasa. Sehingga mengapa puasa disebut pelindung? Karena itu untuk mengendalikan nafsu tersebut. Sehingga kan nafsu itu identik dengan setan ya. Jadi mengapa setan itu dibelenggu? Nafsu nak dibelenggu gitu nya nafsu. Jadi lamun misalkan teu puasa mah Allah logikana karena atas-atasnya aku mah we lamun lapar ngan ting heureui oge hoream dan perih beuteung gitu. Benar. Jadi Kahati maksudna bulan puasa setan dibelenggu atau cek kolot baheula geuningan jurig teh dibelenggu ye dibeungkeut dicanggang bulan puasa tah eta nu benang dicanggang merah teh. Apana lamun ai urang keleutik mah disangka setan teh nu genderuwo itu. Bener. Gitu. Bener. Tapi kan meureunan oh ieu gitu. Karek kapanggih. Karek kapanggih. Ayeun. Jadi aya penampakan gitu mah Anger, bulan puasa mah gitu. Jadi nu nampak mah hanya manifestasi perwujudan sifat. Iya benar. Sekarang secara pengalaman Pak Acong ketika melihat suatu sosok gaib atau sosok misteri yang pernah terkuak di Kopi Burit, kadang-kadang kan si sosok itu angkuh. Ya betul. Kadang-kadang tidak mau tidak mau kalah lah. Tidak mau kalah atau seperti itu. Ya, benar seperti Bapak gitu kan, bahwa setan itu memang terciptanya seperti itu gitu Pak. Kesombongan, keangkuhan, nafsunya. Padahal kan jelema teh leuwih meluya ti manehanana. Dan terkadang Pak, secara metafisika penampakan itu sering terjadi percikan api. Oh, sering kan Pak Acungnya atau yang di bahaya eta mah jiga kumanya kos nu energi gitu ya. YouTuber nu lain gitu. Cekar. Anjing petasan eta. Eta apal tah kumaha manehanana eta kumaha tah apal. Seperti gitu ya. Kadang-kadang pengalaman sendiri ya. Tapi ieu aya si carita nu nembak petir beda gitu kan. Eta kumaha. Wah, salut lamun aya mah. Saya ngadongeng Pak. Ngadongeng. Jadi cenah nya ulah dibejakeun saana mah da karunya Tet gitu. Di hiji padepokan mah. Jadi mana hater ngabangun non hiji padepokan lah. Butuh semen batu nu kali itu. Butuh batu carana jang ngecor. Pas cedeung cenah hujan aya petir ditewak mang dibandingkeun kana batu udah jadi koral cenah. Aduh urang kan. Anjir cek urang teh. Jadi eta maksudna nu tadi nyambung energi metafisika bisa tadinya mah. Jadi urang ingetna tadinya gitu kalau atuh meureunana Gordon aya saingan. Bener. Jadi Pak Acong pernah satu pengalaman di satu momen saya pribadi berbicara tentang energi, sebutlah negatifnya banyak, energi negatif. Di suatu malam keluar rumah karena posisi di rumah bad mood ya gini kan Pak Acong, bahasa anak muda sama bad mood gitu nya, bete keluar ngerokok pada kejadian antara 7 sampai 8 tahun ke belakang lagi ngerokok asik, lihat jam pas jam mau ke jam 1 kayak api tapi cahaya merah gulung gitu maju di atas jam. Secara logika ini apa arti ya teka hati gitu secara logika teka hati baheula sok aya dengan amun mun kitu teh nempo di nu film layak tancap terus merasakan aya pemilihan dengan dengan Oh, tungguan sana pemilihan kepala desa biasanya ulung katanya baheula ieu mah ibarat meteor lah ieu mah warna merah gemulung api itu lewat di suatu malam teh apa
tapi memang kerasa Luar biasa, ya. kerasa aura ada seperti itu gitu. Bisa saja penggoda karena ada beberapa orang yang saya ajak ngobrol ketika melihat sosok ini di kala satu malam. Nah, sosok itu kadang-kadang suka ditelusuri, kalau suka diambil, nantinya bisa berupa barang lah apa gitu Pak Acong. Nah si barang itu ketika dibawa oleh seseorang itu perbawanya panas. bener Pak, hawa nafsu Pak, nafsunya. menggebu. Jadi dikala secara lahiriah misalkan nafsu dianya 20%, dikala dia pegang itu Jadi naik. bisa nyampe. Kaitan dengan setan atau penampakan seperti itu. Jadi memang itu teh disebut teh namanya hal-hal gaib teh bisa saja muncul secara tapi tidak semua orang Tidak bisa semua, melihat, Pak. tidak Benar, semua orang benar, bisa melihat benar, seperti benar. itu. Jadi justru katanya gitu ya, secara kalau misalkan setan itu sebetulnya kita tidak bisa melawan setan adu harupan. Jadi orang pasti lah ngelawan mah gitu. Justru kan diperintahkan kita berlindung kepada Allah Dari godaan setan. Berlindung berarti bukan melawan. Jadi kalau misalkan di setan itu justru lebih fasih, lebih ahli, mau hal-hal gitu lebih ahli setan. Jadi ingat terus Pak. Ya. Jadi mengapa setan itu lebih ahli? Karena setan itu tidak mengalami yang namanya kematian itu kan. Oh iya. Dari awal diciptakan, dari awal diciptakan terus sampai akhir dunia nanti setan itu tidak akan mengalami kematian, sehingga lebih kuat setan itu. Makanya kita diperintah juga untuk berlindung. Makanya ada kalimat fasta'id billah, dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Jadi kalau kurang ngelawan secara adu harupan gimana? Dan lawanan gitu loh, memohon kepada Allah berlindung supaya orang terhindar dari godaan setan. Derajat manusia, tapi kalau nabi, para rasul itu beda deui. Cerita. Beda level. Oh, dan nu ngagodakeun lagi tingkatannya beda deui. Ini mah berbicara kita ya. Tapi bener sih kadang misalkan aya nu kasurupan dibacakeun ayat kursi lebih jago nu kasurupan. Itu kejadian Pak Acong. Misalkan baca Bener lebih pintar Pak Acong. gitu. Jadi waktu ngumara lah dulu di zaman di daerah Ngumara, pernah kejadian satu keluarga, kejadian lah satu orang itu kesurupan lah bahasa kesurupan, diriung Pak, atau mungkin mencoba di doaan ada 4-5 orang berdoa, maneh mah karek sakit tuh dibaca. Jadi dilelewenya orang. Asli Pak Acong. Jadi malahan si setan itu tuh, atau yang merasukinya itu, si kalimatnya itu kadang-kadang kita baru kalimat ayat berapa yang membacakan. Dia udah nyampe ayat berapa Pak? Terang. Nah, malah ada suatu pelajaran di momen entah keceplosan yang kerasukan itu ya, setannya keceplosan. Baca teh jeung hatena gitu mah orang nggak bisa. Berarti gitu lebih apa? Jadi nah terjadinya sembuh yang kerasukan datang kakek-kakek. Simpel. Nah, itu jangan. Enggak lama loh baca ayatnya atau berdoanya, enggak lama. Sehat Pak langsung. Aduh itu iya mungkin dengan karena ke aura yang kerasukan jadi ketakutan, jadi terhusu gitu. Itu kakek-kakek nyantai Pak Acong. Tapi Bapak aya pengalaman tuh Pak
misalkan tina nu hal spiritual nu kalar itu gitu, supranatural nu kalar itu. Pengalaman secara pribadi kaitan dengan hal seperti itu justru belum pernah mengalami. Kalau misalkan bungkelekan ningali gitu luka ada misalkan naon gitunya kan itu teh lupa karena kalau misalkan orang bisa melihat seperti itu karena memang dia itu apakah dia itu diberikan kelebihan, apakah dia itu diberikan kekurangan. Ya betul. Ya betul. Pembedaannya begitu Pak ya. Kalau misalkan diberikan kelebihan, otomatis diberikan kelebihan dengan hal seperti itu, maka dia seyoginya bisa memperbaiki lebih taat dengan kelebihan itu. Iya. Kalau misalkan anak kelemahan, justru dengan adanya misalkan melihat seperti itu, maka dia itu merasa dirinya itu merasa terganggu, kan itu kan sebuah kelemahan gitu. Nah, kalau misalkan kaitan dengan pernah mengalami hal-hal mistis atau hal-hal seperti itu, ya, bukan tidak mempercayai, memang hal gaib itu perlu dipercayai karena kan dalam ayat juga disebutkan Iman kami dalam surat Al-Baqarah kan disebutkan ayat kedua gitu kan. Yang pertama alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, jadi orang-orang yang percaya adanya hal yang gaib. Hal yang gaib itu adalah hal yang tidak bisa dilihat secara panca indera kan? Secara panca indera. Untuk sementara saya belum pernah gitu. Jangan pernah anu hal-hal mistis seperti itu teh. Mungkin itu terlihatnya kembali orang bisa melihat itu antara kekurangan dan kelebihan. Ternyata benar jadi poin utama yang tak benar. Benang merah pisan. Jadi buat para indigo ya. Saya tahu tadi ta. Pas kita benar. Tentang ibarat abong kene orang bisa ningali sesuatu hal yang tuh bisa ditinggali ku batur jadi ujub dia takabur kan itu nanti tah gitu langsung eta tapi lamun keren mah perlu banget beteng ngocok. Tapi kalau misalkan begitu para indigo misalkan bisa melihat hal-hal seperti itu yaitu lebih mendekatkan diri, beribadah lebih getol itu mungkin itu sebuah kelebihan. Alhamdulillah. Benar. Lain dilawan. Santai. Santun bos. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Pak Ela, Pak Aco? Alhamdulillah, alhamdulillah di channel ayeuna episode ayeuna kultum sangat luar biasa. Aduh, nuhun ya Pak Guru ya. Aduh, ada pencerahan. Iya ada sanes biasa saya gitu teh. Berarti teh yang mah orang sami-sami belajar sama-sama kita belajar. Justru kan dengan adanya bulan Ramadan kita mencoba untuk memperbaiki diri dengan adanya banyak belajar lah dari hal-hal kan yang namanya ayat itu bukan sifatnya tekstual semata jadi ayat benar. Ayat itu kan secara bahasa ayat itu namanya artinya itu tanda kan ayat itu tanda tanda apa tanda kekuasaan Allah yang namanya ayat itu ada yang namanya tekstual ada yang disebut juga kontekstual kan jadi ayat tekstual ya ada dalam Al-Quran secara tulisan ya secara kontekstualnya justru kan kita melihat adanya ciptaan Allah juga itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah. Kita bisa melihat misalkan hal-hal yang gaib jadikanlah itu sebagai tanda kita membaca ayat itu keagungan Allah gitu. Bener aya bahasa tong neangan kami tapi mah tayangan ciptaan kami eta bahasana nyambung tadi di Sunda kayak gitu bener banget. Kajian luar biasa pemirsa antara dua
dua sisi pengalaman kita Pak Cong. Tapi asup nyambung gitu. Nyambung. Alhamdulillah nyambung. Dua sisi pengalaman kita sebagai dari channel Kopi Berit ketemu sama Pak Pepen ini, alhamdulillah pencerahan, terus ada satu titik temu pengerucutan Ya. dalam segi buat. Mudah-mudahan penonton Kopi Berit bisa memaknai obrolan ini lebih jernih, lebih dengan olah pikir, olah rasa. Kadang-kadang kita sudah suka bercanda gurau yang berlebihan, buang yang negatifnya, ambil yang positifnya. Jadi jangan merasa puas dengan pembahasan yang kita bahas Benar, hari ini. benar. Jadi benar. kalau misalkan kita merasa puas, justru kita rasa kepanasaran itu, rasa penasaran Kurang. itu jadi kurang. Iya betul. Jadi kalau Iya. misalkan kita rasa kurang pas ya, Kosongkan lagi. cari lagi gitu. Gitu. Betul. Cari lagi. Atau untuk menjawab rasa penasaran itu kita dengan Tapi kayaknya bakal mengkaji. tapi kayaknya bakal aya tuh sudah jumpa Pepen di next video gitu. Iya, lebih mendalam lagi. Gitu. Biar nanti teh Ya. fresh gitu tah, si otak teh gitu. Jadi maaf nih Pak Pepen nih, Pak Guru nih, kita udah ngariweuhkeun bahasa Sundana apa atau ngariweuhkeun nih? Hah, teuing itu nggak ada repot. Ngarepot. Nggak repot. Coba Apalagi. terbenak untuk di channel Kopi Berit selanjutnya karena ada mungkin kalau ada rezekinya dan mungkin kalau ada waktu dengan izin Allah kita akan berkeliling ya Pak Cangnya berkeliling Pasti. menguak satu misteri dan akan disambungkan lagi dengan suatu ayat Ya, betul. sehingga Sinkronisasi. lah Nah. itu sinkronisasi. Mantap. Mungkin sekian pemirsa Kopi Berit kultum kita di bulan Pak, suci bisa Ramadan nih. ini. Makasih Pak Pepet, Pak Elan, aduh Siap. jangan kapok kesini lagi Pak Elan. Pak Elan mah kudu diundang. Emang yang ngopi wae kan dia mah. Eta kudu diundang we ngopi. Gampang ya, iya, tenang ya pokoknya. Mungkin sekian, assalamualaikum.